silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal. Ingin menanyakan, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada perintah menyembelih sapi betina. Mengapa bukan sapi jantan? Mohon dijelaskan. Ini rajin-rajin ya baca Quran. Iya. Dan sebetulnya kalau kita kritis, kreatif pikirannya, ketika membaca apapun pasti akan timbul pertanyaan. Orang yang tidak kritis ya sudah saja, tidak pernah bertanya. Makanya saya yakinkan, beruntung kalau kita diberi sedikit saja untuk bisa berpikir kritis. Karena kita tidak pernah bisa menerima sesuatu tanpa argumentasi. Ya, dengan demikian kan jadi bertanya. Dan kalau bertanya kan jadi ada jawaban. Oke. Saya mau jelaskan ya. Supaya jelas ayatnya. Saya akan bacakan. Itu memang betul, itu di Quran. Ini rajin baca Qurannya ya. Jangan-jangan baru Al-Baqarah ya. Nggak apa-apa. Hatam itu bukan baca Quran 30 juz. Hatam itu baca satu ayat tapi mengubah kita jadi baik. Makanya nggak usah pakai target. Ya. Ada orang yang ngajiin cuma Bismillahirrahmanirrahim. Dia pergi haji, pergi umroh ke sana, cuman bisanya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bilang sama saya jadi nggak Pak Haji? Pergi ke sana. Saya ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena susah lafal Arabnya. Tapi saya bilang, yakini olehmu bahwa kamu di sana sedang menjadi kepanjangan tangan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wakili Allah dengan sifat-sifatmu. Itu saja. Tawaf Bismillahirrahmanirrahim doanya. Sa'i Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak? Iya. Lagi wukuf doanya Bismillahirrahmanirrahim, terus aja baca itu. Tetapi Bismillahirrahmanirrahim dengan kesadaran. Pulang dari sana wajahnya cerah. Banyak dopaminnya daripada adrenalinnya. Kan itu sukses. Ya. Baik, kita lihat. Saya akan bacakan ayatnya. Betul itu. Jadi kalau Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah mulai dari ayat 67. Ada kata-kata seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Wa idz qala Musa liqaumihi, ya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya Musa? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu komunitas, kaum. Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu kaum, komunitas, siapa saja, bangsa mana saja yang mau menuju Tuhan. Itu adalah Bani Israel. Makanya Bani Israel kaum yang diunggulkan dari segala umat. Wa anni faddaltukum alal alamin. Diunggulkan dari segala umat. Nah ini harus hati-hati ya memahami Al-Quran. Ya, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina, bukan sapi jantan. Mengapa? Mengapa? Ya, qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan, Musa? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang yang bodoh. Itu dialog antara Musa dengan umatnya. Nah dialog ini panjang. Kalau dibaca ayat 67, 68 terus panjang. Di situ ada cerita tentang ciri-ciri dari Al-Baqarah. Ciri-ciri dari sapi betina. Kalau saya bacakan ini panjang. Tapi di situ dikatakan ciri yang pertama tidak tua. Ciri yang kedua tidak muda. Ciri yang ketiga pertengahan. Ciri yang keempat warna kulitnya kuning. Kuning tua warnanya. Ciri yang kelima tidak pernah dipakai membajak. Ciri yang keenam tidak pernah dipakai mengari tanaman. Ciri yang ketujuh tidak ada cacatnya. Ciri yang kedelapan tidak ada belangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya setelah mengerti hakikat dari sapi betina. Hakikat loh. Hakikat. Baru melaksanakan proses penyembelihan. Kalau disembelih di mana biasanya? Kan disembelih itu di sini. Disembelih itu di sini. Ya, manusia itu sesungguhnya dari sini ke atas. Dari sini ke bawah tuh sama dengan
Binatang. Dari sini ke atas nih manusia itu. Makanya penyembelihan di sini bersifat simbolik. Pisahkan dirimu dengan sifat-sifat hewan. Makanya mereka yang tidak menggunakan kolbu, yang tidak bisa menggunakan kolbu, di Quran dikatakan ulaika kal an'am. Sama saja dengan binatang. Surat Al-A'raf ayat 179. Tuh, di mana kalau begitu? Nah, yang namanya disembelih itu kan pasti mati. Makanya dalam ajaran leluhur kita di tanah Jawa ada yang namanya ilmu mati sak jeroning urip. Dalam Quran surat An-Nisa itu ada perintah. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Ada perintah. Surat An-Nisa ayat 66 ada perintah begitu. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Dan jika kau melakukan itu, lebih baik bagimu dan akan menguatkan imanmu. Tentu saja kata-kata bunuhlah dirimu bukan kata-kata yang sebenarnya. Itu lagi-lagi bahasa simbolik. Apa yang dibunuh? Bunuhlah sifat-sifat kebinatangan pada dirimu, sifat-sifat rendah pada dirimu. Keluarlah dari kampungmu. Karena binatang itu kan tinggalnya di hutan. Paham? Hutan itu lebat. Saking lebatnya tidak pernah ada sinar matahari. Maka disebut bahasanya kampung. Jangan-jangan ya, rumah kita ini, tubuh kecil ini bukan kota, kampung. Kenapa? Banyak pohonnya, lebat-lebat sampai sinar matahari tadi tidak pernah menyentuh diri kita. Nur ala nurnya tidak pernah menyentuh kolbu kita. Kalau kolbu tidak pernah disentuh oleh nur ala nur, gelap gulita. Makanya saat kita sholat Allahu Akbar, pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Betul? Iya. Tapi banyak yang tidak sadar, lalu sombong. Habis sholat ditanya, siapa yang lu sembah tadi? Allah. Siapa yang lu ingat tadi selama sholat? Yang diingat itu piring berantakan dan lain-lain. Lah itu yang kau sembah. Yang diingat itu yang kau sembah. Makanya inti sarinya sholat kan mengingat kepada Allah. Aqimis sholata li zikri. Apa berhasil? Bagaimana kita bisa mengingatnya kalau kita tidak tahu dan kenal kepadanya? Makanya kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama kenali. Lihatkan lagi ya. Pertanyaan tadi, mengapa? Nah, apa itu Al-Baqarah? Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Dari ciri-ciri yang dijelaskan tadi, ternyata sapi betina itu mengacu kepada jasmani kita. Itu sebabnya kembali lagi setiap ada kata wanita, betina pasti jasmani. Setiap ada kata laki-laki itu pasti ruhani. Jadi yang disembelihnya apa? Jasmani. Supaya apa? Supaya sang ruhani dalam diri kita itu pindah dari kampung ke kota. Ya toh? Dari hutan ke kota. Nanti dibabat habis tuh hutannya. Karena binatang-binatangnya kok udah pada disembelih. Mau nggak saya ajak nyembelih binatang-binatang tuh? Banyak banget. Nah itu sembelihin binatangnya semua. Begitu habis binatangnya, yang muncul adalah sifat-sifat takwa tadi. Fujurnya sih hilang, Fir'aunnya hilang, yang dominan di sini adalah sifat-sifatnya Musa. Nah, kan manusia itu ada 3 tipe. 1 tipe Fir'aun, 2 tipe musafir, setengah Musa, setengah Fir'aun. Yang ketiga tipe Musa. Pilih tipe mana? Pilih tipe Musa. Kalau mau pilih tipe Musa, ikuti perjalanan Musa. Ikuti perjalanan Musa. Ya, Musa itu kerjaannya kebalikan dari Fir'aun. Kalau Fir'aun kerjaannya adalah menyembelih laki-laki, membiarkan hidup perempuan. Kalau Musa itu kebalikannya, menyembelih perempuan dan membiarkan hidup laki-laki. Tetapi sesungguhnya tidak disembelih, ya. Tetapi porsinya dikurangi. Karena apa? Ada bagian kita di dunia ini. Makanya di Quran dikatakan wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah kau menemukan akhiratmu, jangan kau lupakan nasibmu di dunia ini. Ada bagian kita di dunia ini, jangan dilupakan. Yang penting tidak melekat pada dunia. Paham ya? Oke, pertanyaannya makin dalam ya. Makin dalam, bagus. Nanti bisa dikaji lagi ayat-ayatnya saya tunjukkan.